Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ternak Sembawa, bertemu kembali dengan saya Rizky Cynthia Desiana dalam satu acara perdana dari BPD Sembawa yang mengupas secara tajam dan terperinci tentang peternakan dan kesehatan hewan. Apalagi kalau bukan Oscar, obrolan seputar anak-anak. Pada tayangan perdana kita kali ini, sebelumnya nih, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Selamat menaikkan ibadah puasa untuk sobat ternak Sembawa di rumah. Nah, pada tayangan perdana Oscar kali ini, kita akan membahas tentang tingkah laku ingestif pada ayam. Nah, untuk tayangan perdana kali ini, kita kedatangan satu narasumber yang keren bukan di BPD Sembawa. Siapa lagi kalau bukan Kak Firman Syahbudianto. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Yuci. Apa kabar Yuci? Alhamdulillah baik Kak. Dompet sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, gak lupa nih Kak, kita mengajak sobat ternak Sembawa di rumah untuk selalu dukung terus kami. Dukung terus sosial media BPT Sembawa di bawah ini. Di bawah ini ya. Di follow, di like, dan di share. Oke? Karena akan banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang akan kita sajikan ya. Betul, ya. dukung kami untuk memajukan peternakan dan kesehatan hewan. Nah, pada tayangan perdana kali ini Kak, sebagai informasi nih sobat ternak Sembawa, Kak Firman ini merupakan salah satu fungsional bibit ternak Madya di BPD Sembawa. Pengawas bibit ternak ya? Iya, pengawas bibit ternak Madya di BPD Sembawa. Benar ya Kak ya? Betul sobat ternak Sembawa. Untuk tingkah laku ayam ingestif, sobat ternak Sembawa pengen tahu sih apa itu? Jadi sobat ternak Sembawa, tingkah laku ingestif itu adalah tingkah laku makan, tingkah laku minum. Ini meliputi kegiatan mencari, menemukan, memilih, mengkonsumsi pakan dan juga minum ayam. Oke, menarik sekali ya sobat ternak Sembawa di rumah. Nah, contoh yang paling simpel nih Kak, mungkin orang nggak tahu nih ingestif itu seperti apa. Ada mungkin yang tahu contoh simpelnya. Contoh simpelnya nih, ini salah satu contoh tingkah laku dari ayam. Ayo boleh dicatat kalau penting. Jadi ayam itu akan ikut makan bila melihat temannya juga makan. Oh, jadi makan, temannya makan, dia makan. Dia juga makan. Dan ayam akan makan dengan rakus kalau melihat temannya juga makan dengan rakus. Oke, jadi ikut-ikutan. Nggak mau kalah ya. Kalah. Sama kayak kita antrian uang berburu takjil. Berburu tiket ya. Berburu tiket ya. Nah, tadi nggak mau kalah. Terus apa lagi nih? Nah, ini ada tingkah laku ayam yang ini penting banget dan ini bisa digunakan oleh sobat ternak Sembawa yang memelihara ayam untuk mendeteksi apakah di kelompok ayam yang dipelihara itu ternaknya itu seragam atau tidak seragam bobotnya. Apa itu? Mungkin sobat ternak Sembawa di rumah pengen tahu nih apa sih? Pengen tahu ya. Jadi ayam yang tingkat hierarkinya itu lebih tinggi dibanding ayam yang lain, itu akan makan lebih dulu. Yang lebih besar, kayak kita ya, yang lebih kuat itu akan makan lebih dulu. Jadi hierarki, ada hierarki. Ada hierarkinya, hati-hati ayam itu ada level-levelnya ya. Nah, semakin kelihatan sifat itu, maka semakin terlihat bahwa di kelompok ayamnya yang dipelihara oleh sobat ternak Sembawa semua atau dipelihara UHC di rumah itu ternyata ayamnya beragam. Oke, jadi gini, kalau di dalam kelompok itu atau di kandang ayam itu sih ada yang sebagian yang makan, kemudian ada nih berdiri di pojokan nih, takut-takut nih buat makan nih. Oh, berarti kalau dilihat kondisi kayak gitu, itu tidak seragamannya besar. Besar, kemungkinan besar, apalagi kalau yang takut-takut
itu cukup banyak jumlahnya. Nah, sudah ada kalau istilah anak zaman now bully ya. Bully. Sudah ada bully. Berarti di perayaman ada bully-bully juga ya. Ada ya. Kasihan sekali ternyata ya. Dan jadi gini, akibat dari ketidakseragaman yang besar itu parah nggak sih Kak sebenarnya? Nggak parah sih. Kok nggak parah sih Kak? Bercanda. Bercanda, berarti ya bercanda Mbak. Bercanda. Gimana sih Kak? Sebenarnya kalau ada seperti itu parah Ya. Parahnya kenapa? Karena itu bisa menimbulkan kanibalisme dalam ayam. Jadi ayam yang tadi yang besar, kemudian yang lebih kuat tadi itu akan cenderung menyerang ayam yang kecil, yang makannya lebih sedikit kan, dan tentunya dia akan lebih lemah. Nah, kalau sudah seperti itu, ayamnya kan dalam kondisi terluka. Nah, otomatis ayam-ayam yang diserang itu daya tahan tubuhnya akan menurun dan dia lebih mudah terserang penyakit. Itu satu. Terus yang kedua, ternyata untuk sobat ternak sembawa dan UHC ini, kalau ayam itu juga punya sifat yaitu dia tingkah lakunya adalah meniru. Meniru berarti ya. Meniru. Jadi kalau misalnya dia melihat ayam yang lebih besar menyerang ayam yang lemah, maka ayam-ayam yang lain itu akan menyerang ayam yang diserang tadi, yang kena bully tadi, Weci. Ibaratnya kayak followers ya. Followers tapi dalam hal keburukannya. Kalau sobat ternak semua dalam hal kebaikan ya, puasa ini ya. Pasti dong, karena puasa ini harus baik-baik. Harus baik. Jadi serem juga ya. Seremnya karena setelah itu, karena tadi ayam suka meniru. Nah, sifat kanibalisme itu akhirnya menyebar dan dalam kondisi tertentu tidak terselamatkan. Akan banyak kematian karena ada kanibalisme di kelompok ayam. Gitu. Serem ya, sobat ternak sembawa ya. Berarti gini, kalau di dalam suatu kelompok atau kandang itu, sobat ternak sembawa mungkin pengen tahu nih. Pengen tahu. Solusi apa sih yang udah terlanjur, misalnya ketidakseragaman itu udah parah banget kan? Solusinya seperti apa gitu? Solusinya, sobat sembawa ya, solusinya kasih tempe nggak ya? Tahu dong, masa kasih tempe ya? Jadi ingat karena tempe favorit kita ya, Ci ya. Jadi sobat ternak sembawa, kalau misalnya sudah kejadian seperti itu atau belum kejadian, ini lebih bagus ya, tapi ada ciri-ciri menjurus ke situ, sebaiknya ayamnya dikelompokkan. Yang besar kayak saya, kita. Itu dikelompokkan dengan yang besar juga. Yang sedang-sedang sobat ternak sembawa itu dengan yang sedang-sedang. Yang kecil-kecil tentunya dengan yang kecil-kecil, karena nanti akan ada kita memberikan treatment pakan supaya yang kecil-kecil bisa makan tanpa ada gangguan dan nantinya diharapkan bisa besar juga. Berarti itu tadi tingkah laku ya, tingkah laku makan gitu namanya. Nanti kita lanjut lagi nih tingkah laku makan. Tapi saya pengen tahu nih teman sobat-sobat sembawa semua, buat ternak sembawa mungkin pengen tahu nih tingkah laku minum ayam itu boleh di-spill? Boleh dong. Ayam lebih tahan lapar daripada haus. Nah, terus gimana? Nah, pada saat temperatur suhu lingkungan itu tinggi, ayam biasanya akan minum lebih banyak. Nah, tapi tahu nggak, UHC dan sobat ternak sembawa semua, kalau dengan minum yang lebih banyak itu dapat menyebabkan kandang bau jika ventilasi kandangnya nggak bagus. Nah, kok bisa ya? Jadi ini tingginya konsumsi air itu UHC pada saat suhu lingkungan tinggi itu terkait dengan mekanisme pendinginan. Nah, temperatur yang tinggi itu akan menyebabkan ayam terengah-engah. Kalau istilahnya itu penting ya, penting. Kemudian, nah dia akan minum dengan terburu-buru dan sering. Akibatnya kalau terburu-buru dan sering, lantai kandangnya menjadi basah. Menjadi basah, dan akhirnya kalau ventilasi kandangnya nggak bagus jadi bau. Jadi kalau lingkungan suhu tinggi terus gimana? Nah, kita harus menyediakan air dalam jumlah yang cukup, dengan tempat minumnya juga dalam jumlah yang cukup juga. Oke, jadi sobat ternak sembawa, sebagai informasi, jadi kita harus menyiapkan
air minum yang cukup sesuai kebutuhan ayam. Betul. Iya. Dan juga tempat minum yang sesuai dengan kebutuhan ayam. Iya. Dilanjutkan. Nah, selain itu kita harus cari cara ketika itu terjadi ventilasi kandang kita itu dalam kondisi bagus, sehingga tidak mudah lembab, tidak mudah bau, dan jika perlu itu kita pakai alat kalau ada, namanya exhaust fan. Aduh, menarik banget ya ini kayaknya menarik banget nih Sobat Ternak Sumbawa. Tapi sayang banget loh, waktu kita udah selesai nih, udah habis. Jadwal syutingnya sudah padat. Iya, tapi kapan-kapan boleh dong ya diundang lagi untuk episode berikutnya. Boleh banget buat Sobat Ternak Sumbawa, boleh dong. Oke, nah sebelumnya Kak kita tidak lupa nih, tolong dong dukung kami BPT HPT Sumbawa untuk memberikan informasi keterangan dan kesehatan hewan, like, komen, dan share di bawah ini. Biar kita semakin semangat lagi untuk podcastnya. Oke, dan terima kasih untuk sobat ternak Sumbawa semuanya. Dan sampai bertemu di episode Oscar selanjutnya, dan tetap di Oscar. Obrolan seputar anak kandang. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi